Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, halo adik-adik dimanapun kalian berada, dan para parents juga. Lose hari ini senang banget karena Lose bisa ketemu adik-adik semua. Walaupun hanya lewat video ini, tapi gak apa-apa. Lose berharap adik-adik semua tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji Tuhan kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum? Sudah siap? Lose hitung ya, 1 sampai 3. Adik-adik yang sudah siap bangkit berdiri. Siap? Are you ready? Yes! 1. Siap berdiri. 2. 3. Wih! Hebat adik-adik semua berdiri. Tunggu, Lause cek dulu. Lause mau cek siapa yang belum berdiri. Lause cek dulu. Lause cek. Wah, ternyata Lause lihat masih ada adik-adik yang belum berdiri. Ayo dong kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Yesus itu sungguh indah, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Adik-adik, kita nyanyi lagu ini. Ikutin Lose gerak ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk adik-adik kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu indah buat kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bangun, kami boleh diberikan nafas untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Dan telinga juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wih, untuk siapa ini? Untuk Lose Angela. Ih, buat Lause, adik-adik. Dari Meme. Dari Meme. Oh, Meme anak sekolah minggu Lause yang sedang ada di luar kota. Kira-kira Meme kirim apa ya buat Lause? Adik-adik penasaran? Lause juga penasaran. Ayo kita lihat sama-sama apa isinya. Apa ya isinya? Duh, banyak sekali isinya. Repot nih adik-adik. Terus bentar ya. Wih, rupanya isinya foto Meme yang lagi juara 1 kuis Alkitab. Terus ada hadiah buat Lause. Ada suratnya juga. Ada kartu ucapan buat Lause.
Kita baca yuk kartu ucapannya, kira-kira apa isinya. Dear Lose Angela, Meme senang banget karena Meme bisa dapat juara 1 di lomba kuis Alkitab. Meme mau bilang thank you pada Lose karena sudah mengajarkan Meme tentang Alkitab. Hingga Meme jadi banyak tahu deh tentang Tuhan Yesus. Meme tidak akan melupakan Lose. Sekali lagi, terima kasih Loseku sayang. Meme mengasihimu. From Meme. Adik-adik, Lose seneng banget karena rupanya Meme anak sekolah minggu Lose masih mengingat Lose. Dan dia juga masih mengingat setiap ajaran yang Lose ajar kepada dia. Lose jadi teringat cerita di Alkitab tentang seorang anak yang pandai juga menghafal ayat Alkitab. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Huruf depannya T. Siapa? Thomas? Bukan. Hayo tebak-tebak siapa lagi adik-adik? Siapa? Tuhan Yesus. Bukan juga, bukan itu yang Lose maksud. Huruf keduanya adalah I. Siapa? Adik-adik tahu? Gak tahu? Lose kasih tahu deh, namanya Timotius. Coba adik-adik ikuti Lose, namanya Timotius. Adik-adik, Timotius ini sangat pandai menghafal ayat Alkitab. Dia juga adalah orang yang cakap banget, tahu banyak tentang firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira Timotius waktu itu siapa yang ngajarin ya? Kan Timotius masih kecil, belum bisa membaca atau menulis. Siapa ya yang mengajarkan Timotius? Adik-adik mau dengar ceritanya? Are you ready? Yes! Adik-adik, di dalam kitab Timotius dicatat bahwa Timotius tinggal di kota kecil namanya Listra. Kota kecil bernama Listra adik-adik. Dia tinggal bersama neneknya dan juga mamanya. Neneknya bernama Lois dan mamanya bernama Eunike. Mereka ini adalah orang yang taat, senang membaca firman Tuhan dan percaya pada Tuhan. Sejak Timotius kecil, mereka inilah yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan pada Timotius. Kadang-kadang Timotius yang kecil suka bingung, suka tidak mengerti dengan apa yang mereka jelaskan. Tetapi mamanya dan neneknya ini dengan sabar banget menjelaskan kembali kepada Timotius. Hingga Timotius yang kecil bertumbuh menjadi besar dan dia menjadi orang yang hebat adik-adik. Dia percaya pada Tuhan, dia tahu banyak tentang firman Tuhan dan dia juga tidak lupa melakukan setiap firman Tuhan yang telah diajarkan. Dan akhirnya Timotius juga dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan kembali firman Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, Timotius ini adalah orang yang hebat bukan? Dia selalu mengingat setiap orang-orang yang telah mengajarkan dia dan bukan hanya itu adik-adik. Dia juga mengingat setiap ajaran yang sudah diajar kepada dia. Dia selalu mengingat, selalu menyimpan di dalam hatinya dan dia lakukan di dalam hidupnya. Adik-adik, di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Adik-adik, kalau kita berjalan di dalam gelap, kita butuh terang. Supaya apa? Supaya kita gak berjalan nabrak sana, gak berjalan nabrak sini. Kita berjalan dengan jalan yang baik dan jalan yang benar. Maka sama seperti dengan kita membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang pintar, orang yang baik dan benar. Jadi adik-adik, kita bersyukur karena kita bisa belajar firman Tuhan. Dari siapa? Dari cerita sekolah minggu. Betul.
Betul adik-adik. Dari lose-lose. Dari siapa lagi? Dari papa mama. Dari kakek dan nenek. Wah, banyak banget orang-orang yang bisa ngajarin kita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah bilang terima kasih belum kepada mereka yang telah mengajarkan adik-adik firman Tuhan? Sudah? Puji Tuhan kalau sudah, Lose seneng banget. Atau mungkin ada adik-adik yang juga belum bilang terima kasih. Nanti setelah sekolah minggu ini selesai, adik-adik bisa datengin papa, mama, kakek dan nenek atau siapapun orang-orang yang ada di rumah, datang untuk peluk mereka dan say terima kasih kepada mereka karena sudah mengajarkan firman Tuhan. Kalau lose-lose gimana? Kalau lose-lose nanti adik-adik minta tolong papa atau mama untuk telepon mereka, untuk chat mereka, video call mereka dan say thank you karena sudah mengajarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang adik-adik pelajari dapat adik-adik ingat, adik-adik simpan di dalam hati dan itu bertumbuh sama seperti Timotius dan anak sekolah minggu Lose tadi. Namanya siapa? Meme, sama seperti Meme adik-adik. Yuk ikutin Lose menghafal ayat-ayat Alkitab ini. Dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Apa bunyinya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Apa bunyinya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik sudah dengerin cerita Lose tadi kan? Kalau sudah, Lose hari ini mau tes adik-adik semua. Kalau benar-benar adik-adik dengerin cerita Lose. Nah, Lose mau ajak adik-adik semua bermain. Nah, cara permainannya mudah banget. Tapi Lose belum kasih tahu nama permainannya. Nama permainannya adalah tebak siapa aku. Cara bermainnya mudah banget adik-adik. Nanti adik-adik dikasih clue dari Lose. Nanti adik-adik tebak deh siapa nama tokoh yang Lose maksud. Mengerti? Sudah siap bermain? Are you ready to play? Yuhuu! Yes! Tebak siapa aku? Aku adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota Listra. Aku ini sangat pandai karena banyak tahu tentang Alkitab dan aku pandai menghafal. Sejak dari kecil, aku sudah diajarkan firman Tuhan oleh mama dan juga nenekku. Dan ketika aku besar, aku juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ayo tebak siapa aku. Nah adik-adik tebak siapa kira-kira nama anak laki-laki ini. Lose hitung 1 sampai 3 ya. Adik-adik yang sudah siap menjawab ya. Tapi yang keras karena Lose nggak denger nanti. Oke siap ya, Lose hitung 1 sampai 3 adik-adik jawab. Siap? 1. Ayo coba diingat lagi kira-kira siapa ya. 2. Ayo lebih keras diingatnya. 3. Siapa jawabannya? Siapa? Aduh lebih keras Lose nggak dengar. Siapa? Timotius. Wih hebat. Adik-adik pinter. Kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Adik-adik dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik clue dari Lose. Tebak siapa aku? Aku adalah seorang perempuan. Nah, ayo ingat-ingat tadi Lose ada sebutin tuh 2 nama perempuan di awal. Aku adalah seorang perempuan yang mempunyai anak yang pinter menghafal ayat Alkitab. Aku juga sangat senang mengajarkan kepada anakku itu. Nah, adik-adik coba tebak siapa nama perempuan yang Lose maksud. Ayo Lose hitung lagi ya. 1 sampai 3. Adik-adik coba ingat-ingat, pikir-pikir siapa nama perempuannya. Dan adik-adik semua langsung jawab di hitungan ketiga ya. Siap? 1. Ayo
Ayo, cepet jawab. Diinget-inget tadi Lose bilang tuh di awal. 2. Ayo, siap-siap menjawab. 3. Siapa jawabannya? Siapa? Yunika. Wih, hebat. Adik-adik semua, hebat semua, pinter semua. Ternyata bener-bener dengerin ceritanya Lose. Kita lanjut lagi ya soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah tebak siapa aku. Aku adalah seorang perempuan parubaya. Parubaya itu apa ya? Parubaya itu orang yang sudah tua. Nah, aku adalah seorang perempuan yang sudah tua. Tetapi aku adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, aku juga mengajarkan firman Tuhan kepada cucuku. Coba tebak aku siapa? Ayo adik-adik, tebak siapa kira-kira nenek yang ngajarin cucunya. Tadi lo sudah kasih tahu juga loh di awal. Ayo tebak siapa? Siapa? Lo hitung lagi ya. Adik-adik siap-siap jawab. 1. Ayo. Nanti kalau yang sudah siap-siap di hitungan ketiga adik-adik jawab. 2, 3. Siapa? Louis. Wih, hebat. Nah, adik-adik yang terakhir nih. Dari tadi kan kita main tuh tebak siapa aku. Kita ganti yuk sekarang jadi tebak siapa dia. Nah, siapa dia kira-kira tokoh yang ada di dalam gambar ini adik-adik? Tokoh ini tuh adalah seorang yang sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, coba tebak siapa tokoh ini. Lose hitung 1-3. Kayaknya nggak perlu Lose hitung deh. Adik-adik semua udah tahu jawabannya siapa. Kita sebutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus. Kita bisa kenal Tuhan Yesus melalui Alkitab dan melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca di dalam Alkitab, diceritain oleh Lose dan diceritain oleh papa dan mama kita di rumah. Adik-adik, Lose jadi ingat lagu tentang firman Tuhan. Adik-adik tahu lagunya yang ada gerakannya berbuah. Adik-adik ingat lagunya? Kalau ingat yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama Lose. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami sehingga kami semua bisa belajar firman Tuhan dari kami kecil. Terima kasih buat orang-orang yang telah mengajar kami firman Tuhan sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kami dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, hari ini kita belajar untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengajarkan kita firman Tuhan. Dan kita juga harus terus mengingat firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam hidup kita. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.